Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat satu kali kesempatan Kau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu Tuhan siap untuk memuji memuliakan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama-Mu yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Katakan. Every praise is to our God. Every one of worship. Every one of worship is one accord. Every praise. Every praise is to our God. Lebih lagi katakan. Every praise is to our God. Every one of worship is one accord. Every praise is to our God. Lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu. Hey. Every praise is to our God. Every one of worship is one accord. Every praise is to our God. Lebih keras. Every praise is to our God. Every one of worship is one accord. Every praise is to our God. Mari sama-sama kita nyanyikan haleluya. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah. Hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Sekali lagi katakan. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise. Sekarang kita mau berkatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat. God my Savior, Tuhan penyembuhku, God my healer, dan Tuhan pembebasku. God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer. God my deliverer. Katakan, Yes He is, yes He is. lebih keras. God my Savior, God my Dia penebusku, healer, Dia God
He Sekali lagi. God my Savior, God my Tuhan healer, pembebas kami. God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Lagi. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Woo! Tuhan, kami percaya bahwa Kaulah Tuhan penyelamat kami. Kau Tuhan yang hidup. Woo! Every praise, every Setiap pujian kami. every praise, every praise, every praise, every Buat siapa? praise is to our God. Woo! Yang siap untuk menyembah lebih Tuhan lebih lagi, sama-sama sorakan. Woo! Woo! Bapak Ibu siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Raja, boleh angkat tangannya. Sama-sama sorakan Jesus. Jesus! Mari sama-sama kita nyanyikan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, Dia Raja. karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama kita berikan lebih lagi untuk Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih untuk kamu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yang cinta Tuhan lebih lagi, sama-sama sorakan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri Kau ya Tuhan. hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Beri Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita tepuk tangan di kepala. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya,
tiada tara Tuhan. Kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan, Rajaku. Bersama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yes. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Sama-sama kita persiapkan hati kita yang terbaik hari ini. Biar apa yang Tuhan bicarakan pada hari ini bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang layak Tuhan. Untuk kami sembah Tuhan. Pagi ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Pagi ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan. Kami mau mulai sembah Tuhan. Oh. Sebab Kau baik Bapa, sebab Kau baik Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Oh. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Makasih Bapa, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Sebab tiada yang lain yang layak kami sembah Bapa. Dengan apakah kami balas kasih-Mu Bapa? Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Bapa, sebab Kau baik bagi setiap Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau sama-sama kita katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi sama-sama kita katakan Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, oh Bapa, Kau yang layak. Sebab Kau dekat Tuhan, sebab Kau dekat Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kini ku angkat tanganku dan ku kami mau bersorak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang
Sebab hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau satu-satunya yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Tuhan kami yang hidup, Kau Tuhan yang baik Tuhan. Jamah kami Tuhan hari ini, Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Penuhi kami Tuhan biar kami bisa rasain hadirat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Curahkan roh-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan atas kami Tuhan. Ya sebab hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau satu-satunya Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan hari ini. Tuhan ini kami Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan, hari ini kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kami mau kasih pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan mungkin kami berdosa Tuhan, mungkin kami salah Tuhan, mungkin kami lagi ada yang sakit Tuhan, kami ada yang sedang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat kami rasain hadirat-Mu, saat Kau menjamah setiap kami Tuhan. Apa yang ada pada kami Tuhan semuanya lepas Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan. Sekali lagi kami mau angkat pujian kami Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau yang layak. Biar jemaat saja yang katakan dengan hati yang lembut. Yes Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Yes Tuhan. Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau
doa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita kasih lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik sampai kita lupa, panggil namanya sampai telinga kita mendengar. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Mulai ungkapkan rasa syukurmu atas Tuhan hari ini. Mulai ungkapkan rasa syukurmu atas Tuhan pada pagi hari. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Ada yang seperti-Mu Bapa. Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Oh ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 la. Kasih Tuhan. Ya la 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 ba ya la la ba ya la 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 ba ya la la la. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya la 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 la. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kasih-Mu nyata atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Di setiap kami Kau baik Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Mengalir Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir jamah setiap hati kami Bapa ya. Yang seperti Kau Tuhan. Yesus Kau baik Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan udah kasih kami kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan satu doa kami Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kami ya. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan. Beserta selalu dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami gak bisa lakuin apapun tanpa Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Yes. Sebab kami percaya hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Biar Tuhan segala pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar penyembahan pujian kami yang udah kami kasih tadi Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan punya hati Tuhan, punya telinga seorang murid Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan ibadah ini dari pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami semua dalam keadaan baik. Dan kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini yang Tuhan berikan untuk kami datang di hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan bicara tentang lidah berkat. Alkitab berkata di dalam Injil Matius 16 ayat 19 berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Bapak Ibu Saudaraku, ini berarti bahwa hubungan antara surga dan dunia itu dekat sekali hubungannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itulah kita disambut di dalam kerajaan surga. Di surga dilakukan upacara penyambutan. Karena itu Alkitab berkata ketika seorang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh surga bersorak-sorai. Artinya ada penyambutan yang begitu luar biasa untuk satu orang saja bertobat. Dan sejak itulah saudara, antara dunia dengan surga memiliki hubungan yang dekat. Karena itu Yesus berkata, "Kuberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mungkin bertanya kepada saya, kapan kita bisa mengikat apa yang ada di dalam dunia ini dan melepaskan apa yang ada di dalam dunia ini? Dan lewat apa kita bisa lakukan itu? Yaitu lewat perkataan kita. Kalau setiap hari kita bilang, aku diberkati. Hari ini aku percaya usahaku berhasil. Aku percaya bisnisku sukses. Hari ini aku percaya daganganku laku. Hari ini aku percaya aku sehat, aku sembuh. Maka kata firman Tuhan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara, itu artinya ketika kita mengucapkan sesuatu dengan iman, dengan percaya, setiap ucapan kita, setiap perkataan kita itu mengandung kuasa, dan perkataan itu akan terjadi sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena itu saudaraku, kalau setiap hari kita ucapkan berkat, maka berkat yang akan datang kepada kita. Saudara, pada saat kita mengucapkan, maka dikatakan firman Tuhan, apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita melepaskan berkat, maka berkat itu akan kita terima. Karena apa saudara? Perkataan atau lidah kita itu adalah seperti kita sedang memproklamasikan, sedang mendeklarasikan sesuatu. Kalau saya tanya mungkin buat oma opa yang ada di rumah atau bapak ibu yang tahu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, dan semua bangsa Indonesia tentu tahu kapan Indonesia merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saudara, pada saat kemerdekaan itu dideklarasikan oleh seorang yang bernama Soekarno,
Pertanyaannya saudara, waktu itu apakah penjajah sudah pergi dari Indonesia? Tentu belum. Tetapi dengan tekad yang bulat, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa, Soekarno berkata apa? Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara tahu pada saat itu penjajah belum pergi dari Indonesia. Undang-undang dasar belum ada pada saat itu. Baru setelah proklamasi itu dibuatlah undang-undang dasar. Karena itu kalimat daripada deklarasi itu adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya apa saudara? Deklarasi dulu dikumandangkan, baru kemudian terjadilah pergerakan-pergerakan yang tujuannya adalah untuk menyatakan kemerdekaan itu benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Itu adalah bentuk deklarasi kita. Karena itu tadi saya katakan bahwa apa yang kita imani, maka itulah yang akan terjadi. Karena setiap kalimat, ucapan, perkataan kita itu adalah deklarasi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kalau setiap hari saudara bilang sama anak saudara, kamu itu tolol, kamu itu bodoh. Nah saudara, apa yang akan terjadi? Sesuai dengan perkataanmu, itulah yang terjadi terhadap anak-anakmu. Kalau istri bilang, wah suami saya nggak benar, suami saya nggak baik, maka itulah yang terjadi terhadap suami saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat dan kutuk itu kadangkala bukan karena ada faktor kutuk turunan, tetapi sebetulnya berkat atau kutuk itu bisa keluar dari lidah kita, dari perkataan kita. Karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai 12. Dan di situ di dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara? Kalau ada guru di sini, saya ingin bertanya, sebetulnya tugas guru itu apa sih? Pekerjaan guru itu secara spesifik apa? Selain dia mengajar tentunya. Guru itu pekerjaannya adalah ngomong melulu, saudara. Betul? Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, maaf. Guru itu pekerjaannya adalah ngomong, banyak bicara, saudara. Ya. Nah, di sini Alkitab sedang mau mengajarkan kepada kita, jangan banyak orang di antara kamu menjadi guru. Ini artinya Alkitab sedang mau mengajar kepada kita, jangan banyak ngomong, tapi kita harus banyak belajar dalam hidup ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kadangkala ada banyak persoalan terjadi dalam hidup kita, ada problem besar terjadi dalam hidup kita karena kita terlalu banyak ngomong. Karena kita terlalu banyak bicara tapi kita nggak mau banyak belajar. Nah karena itu ayat ini berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Artinya jangan banyak bicara, tapi kita harus banyak belajar. Nah ayat ini luar biasa, saudara. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan Alkitab saja bilang kalau kita mampu mengendalikan lidah kita,
maka kita akan mampu mengendalikan seluruh tubuh kita. Ini artinya lidah memegang peranan penting dalam hidup kita. Sebagai PR nanti Bapak Ibu baca semua satu pasal ini, ayat 1 sampai 12, di situ jelas sekali dikatakan. Dan di dalam ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, kalau Bapak Ibu ada stabilo, boleh di stabilo Alkitabnya atau dikasih tanda, ya. Di situ saudara lihat dikatakan bahwa lidah adalah api. Api itu kalau kecil, dia bisa kita pakai sebagai sahabat, sebagai bentuk benda yang bisa menolong kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau api itu sudah membesar, maka api itu akan menjadi bahaya, menjadi ancaman buat kita. Nah saudara, demikian juga dengan lidah. Karena itu kita akan belajar dari ayat ini tentang apa sih itu lidah berkat. Apa yang dimaksud dengan perkataan berkat. Nah makanya di dalam pendahuluan saya jelaskan begini saudara, lidah adalah hal yang sederhana yang seringkali kita tidak menganggapnya penting. Karena apa saudara? Seringkali ada banyak orang yang menganggap bahwa oh yang penting saya bisa berbahasa roh. Yang penting saya bisa mendengar suara Tuhan. Yang penting saya mengerti banyak isi Alkitab. Dan menganggapnya kalau ini maaf saudara, bukan berarti saya menolak apa itu bahasa roh. Bukan berarti saya menolak bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi maksud saya di sini adalah banyak orang hanya berpikir bahwa hanya itu yang penting. Kalau yang lainnya itu nomor 2. Yang penting saya bisa mendengar suara Tuhan. Yang penting saya bisa berbahasa roh. Maka semuanya beres. Nah ini pengertian yang salah maksud saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa lidah itu harus kita anggap penting dalam hidup kita. Sehingga kita nggak sembrono dalam berkata-kata, kita nggak sembrono dalam mengucapkan sesuatu, dan itu akan berdampak luas dalam hidup kita. Saudaraku, ada banyak orang yang berpikir, cuman yang penting saya penuh dengan Roh Kudus, pasti omongan saya benar. Pasti pikiran saya benar, pasti pendapat saya paling benar. No, tidak seperti itu saudara. Tetapi saudara, seharusnya seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seorang yang sudah dikarunia berbahasa lidah, seorang yang mendengar suara Tuhan, dia menyadari tanggung jawabnya. Di mana Roh Kudus itu yang menyadarkan kita akan tanggung jawab kita, bahwa tanggung jawab itu adalah salah satunya kita harus melatih tubuh kita, melatih lidah kita untuk supaya melalui lidah kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Nah saudaraku, karena itu kita akan belajar tentang 4 hal atau 4 jenis lidah yang ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan belajar dan kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4, yaitu lidah seorang murid. Yesaya 50 ayat 4 di situ dikatakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia kedokteran sebelum menemukan satu ilmu di mana antara telinga dan tenggorokan itu ada hubungannya, saudara. Ternyata Alkitab sudah ngomong duluan. Karena itu ayat ini berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Artinya apa saudara? Mungkin saudara sebagian besar kita pernah dengar ya kalimat atau ungkapan yang berkata, itu orang ya kalau ngomong kayak enggak pernah makan bangku sekolahan gitu ya. Nah, saudara, jangan makan bangku sekolahan saudara.
Tapi kalau saudara mau makan bakso di sekolahan boleh, tapi jangan makan bangku sekolahan. Ya. Atau ada pernah saudara mendengar ungkapan orang yang bicara begini, itu orang ya kalau ngomong mulutnya seperti nggak pernah disekolahin. Nah saudara, ini apa maksudnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya saudara, orang itu kalau dia berpendidikan, maka perkataannya pun akan menjadi perkataan yang berkualitas. Ya, artinya perkataan kita akan menjadi perkataan yang berwibawa, perkataan yang mendatangkan berkat buat orang lain. Itu artinya. Jadi lidah seorang murid itu adalah lidah yang memberikan semangat. Dan itulah perkataan berkat, lidah berkat yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dan yang kedua kita belajar dari Mazmur 45 ayat 2. Dikatakan di situ, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah belajar di sekolah dulu atau mungkin kita pernah atau kita suka membaca sajak-sajak yang indah, puisi-puisi, kata-kata mutiara yang diciptakan, yang dikarang oleh seseorang yang pandai mengarang, pandai menulis sajak-sajak itu, dan kita senang membaca atau mendengarkan kata-kata yang indah. Nah saudara, seharusnya setiap orang percaya memiliki keahlian atau kemampuan seperti seorang juru tulis yang mahir dalam membuat sajak. Baru saat seperti itulah perkataan kita, lidah kita, ucapan kita akan menjadi perkataan berkat. Itu artinya apa saudara? Artinya setiap ucapan kita, perkataan kita seharusnya membawa damai buat orang lain yang mendengar. Jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu, kalau satu saat ibu-ibu cerita-cerita ngobrol sama suami, lalu suami ibu-ibu atau teman ibu-ibu meresponi dengan begitu antusias. Jadi kalau kita cerita, selalu orang bilang terus bagaimana? Terus itu artinya dia suka dengan cerita kita, dengan ungkapan perkataan kita. Artinya ada sesuatu yang menarik dari diri kita pada saat kita berbicara. Ada sesuatu yang membawa kebahagiaan, sukacita, damai. Tetapi sebaliknya, ibu-ibu kalau waktu atau bapak-bapak lagi cerita sama istri, lalu istrinya bilang, udah pak, saya udah tahu. Ya, atau sebaliknya udah, gak usah dilanjutin. Itu artinya ada sesuatu yang mungkin kurang menarik dengan apa yang kita ucapkan. Jadi lidah pena seorang juru tulis adalah lidah atau perkataan yang indah, yang sedap didengar. Perkataan yang membawa damai, perkataan yang membuat orang bersukacita, membuat orang merasakan senang mendengar apa yang kita sampaikan, dan itu menguatkan kita. Nah, saudara, karena itu kita harus belajar. Jadilah seorang juru tulis yang mahir. Artinya belajarlah untuk mengatur setiap ucapan yang harus kita keluarkan. Karena tidak semua apa yang ada di dalam pikiran kita harus kita ucapkan. Nah karena itu kita perlu untuk menyelidiki, mengingat kembali bagaimana ucapan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah perkataan kita menjadi perkataan yang indah, yang enak didengar, perkataan yang membawa damai buat orang lain. Dan yang ketiga kita belajar dari Amsal 12 ayat 18 dikatakan. Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pelajari dalam Alkitab bahwa kesembuhan itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, kesembuhan itu bisa terjadi karena iman. Artinya karena seseorang itu sungguh-sungguh percaya, beriman dia sembuh, maka dia sembuh.
Dan yang kedua dikatakan orang bisa sembuh karena hati yang gembira. Tetapi yang ketiga, kesembuhan itu juga bisa terjadi karena lidah, karena perkataan kita. Jadi ada banyak orang yang menekankan kesembuhan itu beriman. Saya percaya iman itu mendatangkan mujizat. Amin saudara. Iman itu mendatangkan kesembuhan. Tetapi hati yang gembira juga penting. Karena percuma kita sudah didoakan, ya, kita sudah sembuh, tapi kalau kita bawaannya stres, khawatir, takut, maka penyakit itu akan datang lagi saudara. Tetapi kalau kita beriman, lalu kita percaya kita sembuh, dan hati kita terus bersuka cita, hati kita terus gembira, maka kesembuhan itu tanpa kita sadari kita alami dalam hidup kita. Jadi jangan nanti ada ibu-ibu atau bapak-bapak datang ke apotik, lalu bilang sama mbaknya, "Mbak, saya mau beli hati yang gembira dan tolong kasih bonnya." Saudara, mbaknya pasti akan jawab, "Oh, gak usah beli bu, gratis. Kapan aja ibu mau pakai, mau sehari 2 kali, sehari 3 kali, silakan." Karena hati yang gembira itu gratis. Dan hati yang gembira itu adalah obat. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah lidah juga bisa menjadi obat penyembuh bagi penyakit. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kalau setiap hari kita baru merasa pusing sedikit, aduh jangan-jangan saya darah tinggi. Kalau tiba-tiba dada kita sakit, aduh jangan-jangan saya sakit jantung, mati nih. Saudaraku, maka apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Karena itu saudara, bijaklah dalam berkata-kata. Karena lidah yang bijak, perkataan yang bijak adalah perkataan yang penuh dengan iman. Perkataan yang bijak adalah perkataan yang menguatkan. Perkataan yang membangun semangat, baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Karena itu miliki perkataan yang bijak, saudara. Karena apa? Perkataan bijak itu mendatangkan kesembuhan. Jadi kesembuhan di sini bukan hanya Alkitab, bukan hanya bicara secara tubuh ya saudara, secara jasmani, tetapi ada kalanya orang yang sakit karena rohaninya sakit, hatinya sakit, terluka. Jadi dengan perkataan yang bijak kita bisa menyembuhkan hati orang yang terluka. Dengan perkataan yang bijak kita bisa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Dan dengan perkataan yang bijak kita bisa memberikan semangat kepada yang sakit dan yang sakit jadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita belajar untuk kita memiliki perkataan yang bijak. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu di dalam Amsal yang ke-15 ayat yang keempat, yaitu lidah lembut mematahkan tulang. Dikatakan ayat 15 dari Amsal, di situ dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 25 ayat 15 dikatakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang bertanya, ini ada yang salah mungkin dengan ayat ini. Bagaimana mungkin lidah yang lembut bisa mematahkan tulang? Bukankah tulang itu hanya bisa dipatahkan dengan benda yang keras, dengan otot, dengan kekuatan? Kekerasan itu hanya bisa dikalahkan dengan kelemah lembutan. Saudara, kalau ibu-ibu, istri-istri, kalau suami lagi marah besar gitu ya, tiba-tiba ibu-ibu nantangin, jadi maunya apa? Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba tangan suami melayang di pipi saudara. Karena apa saudara? Kekerasan ini gak bisa dikalahkan dengan kekerasan. Karena itu ada ayat lain berkata bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu artinya apa saudara? Bahwa hanya dengan kelemah lembutan kita bisa mengalahkan sifat keras.
Dengan kelemah lembutan kita bisa mengalahkan kekasaran, kejahatan bahkan. Karena itu saudaraku, miliki lidah yang lemah lembut. Artinya bukan lemah gemulai saudara. Bapak-bapak gak harus jadi lemah gemulai untuk bisa berkata-kata yang lemah lembut saudara. Tetapi lidah yang bisa menenteramkan, bisa mematahkan sesuatu yang sepertinya tidak bisa diatasi. Tetapi dengan perkataan yang lemah lembut, yang disertai dengan hikmat dari Tuhan, saya percaya persoalan apapun bisa kita selesaikan dengan perkataan kita. Nah saudaraku, karena itu milikilah lidah yang lemah lembut. Karena kalau bicara lidah lemah lembut ini saudara, banyak contoh hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat besar sekali pengaruhnya. Ya, karena itu mari kita sama-sama belajar untuk kita memiliki keempat jenis lidah ini. Lidah berkat yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Supaya apa saudara? Supaya lewat lidah kita ini, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nah karena itu, bagaimana kita menjadikan lidah kita untuk bisa menjadi lidah berkat? Saya catat di sini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jaga hati kita. Karena apa yang ada di dalam hati ini akan memancar keluar lewat perkataan kita. Jadi kalau hati kita penuh dengan kebusukan, hati kita penuh dengan kebencian, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menjadi berkat buat orang lain. Karena itu jaga hati kita. Lalu yang kedua adalah jaga pikiran kita. Kalau pikiran kita kacau, semakin pikiran kita kacau, maka semakin kacau juga perkataan kita. Semakin kacau juga apa yang keluar dari mulut kita. Tetapi kalau hati kita tentram, hati kita penuh dengan damai, sukacita, ada semangat, ada gairah, ada antusias dalam diri kita, maka itulah yang akan kita ucapkan. Dan satu hal penting yang menjadi catatan buat kita, jangan semua yang ada di dalam pikiran kita ucapkan. Tetapi apa yang akan kita ucapkan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita belajar jaga pergaulan kita. Saudaraku, Alkitab berkata, jangan engkau sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dan di dalam Amsal 20 dikatakan bahwa janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Artinya saudara, jaga pergaulan kita. Ini bukan berarti saya mengajar jemaat NCC untuk jadi jemaat yang eksklusif saudara ya. Artinya saudara nggak boleh bergaul, berteman dengan siapa-siapa. Tetapi kita harus bergaul dengan banyak orang, kita harus membangun hubungan dengan banyak orang, tetapi perhatikan bagaimana perkataan orang itu, bagaimana ucapannya orang itu. Karena perkataan yang jahat, perkataan yang buruk, dikatakan bahasa Alkitabnya jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut, karena bocor mulut ini sangat besar pengaruhnya saudara. Bisa mempengaruhi kita, bisa merasuki kita. Karena itu jaga pergaulan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam penutup saya tekankan begini, biarlah setiap kita senantiasa menjadikan lidah kita menjadi berkat. Baik untuk diri kita sendiri maupun buat orang lain. Amin saudara. Siapa yang rindu mau menjadi berkat? Mari lewat mulut kita jadikan hidup kita menjadi berkat. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi seorang murid yang mau banyak belajar, bukan banyak bicara, tetapi banyak belajar, supaya lewat perkataan kami, lewat lidah kami, hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum Bapak Ibu Saudara pulang, satu hal yang saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindukan Roh Kudus setiap hari dalam hidupmu. Karena itu hari-hari ini yang Tuhan mau untuk kita melakukannya. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tutup ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan Yesus, Engkau baik. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.